Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Dahliawati. Saya mengajar pendidikan agama Islam di kelas 7. Oke. Sebelumnya di sini Ibu ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabar siswa-siswi Ibu di kelas 7? Semoga kesehatan selalu dilimpahkan untuk kita semua. Baik, pada hari ini adalah hari kedua kalian melaksanakan kegiatan MPLS ya. Di hari kedua ini Ibu ingin menyampaikan materi mengenai struktur organisasi. Ya. Yang pertama adalah organisasi siswa intrasekolah atau disingkat dengan OSIS ya. Di mana OSIS adalah organisasi siswa yang berada di lingkungan sekolah yang anggotanya itu terdiri dari siswa yang bekerja sama dalam aktivitas untuk mencapai tujuan untuk mewujudkan program kerja suatu organisasi ya. Jadi OSIS itu dibentuk dengan tujuan yang pertama untuk meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memahami, kemudian menghargai lingkungan hidup serta nilai-nilai moral dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, untuk membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang keempat, yaitu adalah untuk membangun rasa cinta tanah air dalam era global. Dan yang kelima, memperdalam sikap sportif, yaitu jujur, disiplin, ya, tanggung jawab, serta kerjasama yang bermandiri. Yang keenam, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan. Yang ketujuh adalah meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ya, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai sebuah organisasi, maka OSIS memiliki beberapa fungsi untuk mencapai tujuan. Yang pertama sebagai wadah ya, atau sebagai tempat yang mana kegiatan para siswa sekolah ya, kegiatan para siswa yang ada di sekolah itu adalah bersama dilakukan dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Yang kedua adalah sebagai motivator, di mana di sini agar terlahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga adalah sebagai preventif OSIS ya, artinya di sini ikut mengamankan kegiatan-kegiatan ya, misalkan sekolah sedang mengadakan kegiatan, maka bagian OSIS harus ikut mengamankan kegiatan tersebut ya. Ada lagi misalkan yang ancaman-ancaman dari luar maupun dalam sekolah, misalkan saja mencegah siswa dari bahaya, ada yang merokok ya, menggunakan narkoba, pergaulan bebas, ada yang tawuran ya, kenakalan remaja. Maka di sini sebagai anggota OSIS kita harus bisa memerangi hal-hal tersebut. Gitu nak ya. Kemudian struktur dalam organisasi OSIS di sekolah. Yang pertama ada yang namanya ketua. Yang kedua adalah wakil ketua. Yang ketiga sekretaris. Kemudian di bawahnya lagi ada wakil sekretaris ya. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya bendahara. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya wakil bendahara ya. Lalu di bawahnya lagi ada seksi yang terdiri dari seksi pembinaan keagamaan, seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan negara, kemudian seksi keorganisasian ya, seksi pembinaan prestasi seni, seksi pembinaan prestasi olahraga ya, dan yang terakhir adalah seksi kepedulian sekolah itu. Kemudian
Organisasi yang kedua di sini Ibu kenalkan yaitu adalah Majelis Perwakilan Kelas ya, diingat. Yang pertama tadi namanya adalah OSIS. Ya. OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, di situ ada tujuan, kemudian ada fungsinya, ada juga struktur organisasi OSIS. Baik, Ibu kembali ke pelajaran yang kedua tadi, yaitu tentang Majelis Perwakilan Kelas atau disebut dengan MPK. Nah, kalau MPK dia tujuannya adalah untuk kegiatan musyawarah ya, kegiatan musyawarah dan pemilihan terhadap para pengurus OSIS. Misalkan di kelas diambil 2 atau 3 orang yang masing-masing itu biasanya terdiri dari ketua kelas ya. Kemudian ada beberapa siswa lain yang memang bisa dianggap untuk sebagai perwakilan kelas ya. Dimana tugas dari MPK yaitu adalah mewakili kelasnya apabila ada rapat perwakilan kelas. Yang kedua, tugasnya lagi adalah mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat di kelas. Yang ketiga, memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah disiapkan ya. Yang kelima, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS ya. Yang keenam, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah dan kepada pembina OSIS ya. Yang ketujuh, bersama-sama mengurus dan menyusun kegiatan dan juga anggaran rumah tangga yang ada di organisasi ya. Baik. Di sini siapa yang mau bergabung bersama OSIS ya? Siapa yang mau bergabung bersama MPK? Ya, oke. Ibu tunggu jawaban kalian ketika nanti kita sudah masuk sekolah ya. Oke. Baik, Ibu lanjutkan kembali. Di sini ada juga manfaat yang bisa diperoleh ketika kita melakukan organisasi ya. Jadi kalau kita berorganisasi itu banyak sekali manfaatnya. Apa sajakah manfaatnya? Yang pertama, bisa menumbuhkan rasa kebersamaan. Artinya di dalam sebuah organisasi ya terdiri kan dalam organisasi itu kita terdiri dari beberapa kelompok orang. Nah, sehingga kita bisa merasakan yang namanya kebersamaan karena kita melakukan sebuah kegiatan yang rutin. Oke. Yang kedua, manfaatnya lagi adalah memperkuat tali persaudaraan dari kegiatan yang cenderung selalu kita lakukan bersama-sama ya. Jadi kalau kita berorganisasi, maka kita akan terus-menerus melakukan kegiatan tersebut ya. Kita bertemu bersama teman, kita bertukar pikir ya. Artinya di situ kita bersama-sama. Oke. Yang ketiga, kita bisa menebar rasa tolong menolong antar persaudaraan ya, antar sesama kita bisa saling tolong menolong. Kemudian yang keempat, kita bisa memiliki berbagai macam informasi ya. Artinya informasi yang kita dapatkan itu banyak. Karena apa? Karena kita berorganisasi dan kita di situ banyak sekali bertemu dengan teman-teman, bertukar pikiran sehingga kita banyak sekali pengalaman yang didapat ya. Oke. Yang kelima yaitu adalah meningkatkan kualitas kepribadian. Artinya di sini kalau kita aktif maka akan ada perubahan yang terjadi kepada pribadi seorang siswa yang mengikuti organisasi. Mungkin dari cara bicaranya ya, dari cara dia bergaul akan berbeda dengan orang atau siswa yang ikut organisasi dengan tidak berorganisasi ya. Nah, yang keenam, bisa membangkitkan semangat juang. Di sini siapa yang ikut berorganisasi biasanya sering mengikuti ajang-ajang perlombaan dan membuat para siswa aktif dalam kegiatan kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, jadi nanti di sekolah kita juga ada kegiatan ekstrakurikuler ya, macam-macam. Oke.
Mungkin lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh wali kelas kalian ya. Oke, sampai di sini materi yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.